Ini udah pada masuk semua belum? Sudah, Bu. Ibu. Oke. Langsung aja ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ibu absen. Fitri Nurjana. Ada? Hadir, Bu. Jerly Nadia. Hadir, Bu. Eca Kusumawati. Hadir. Rina Alfira. Hadir, Bu. Wulandea Sari. Mana ini orangnya? Lagi ke kamar mandi kayaknya, Bu. Oke. Untuk saat ini itu udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Ibu mau tanya dulu untuk pertemuan minggu lalu. Bentar. Minggu lalu itu Ibu udah ngejelasin yang namanya elemen gerak tari. Coba deh yang bisa ngejelasin nggak apa itu elemen gerak tari? Saya, Bu. Jadi, elemen gerak tari itu gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mengisi ruang dan waktu, Bu. Oke. Terus di dalam elemen itu ada apa aja? Siapa yang bisa jawab? Ruang, waktu, dan tenaga. Bisa diulang? Yang pertama ada ruang, yang kedua waktu, dan yang ketiga tenaga. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu Ibu akan lanjut ya di elemen ruang. Nah, di elemen ruang ini, ruang adalah salah satu unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak. Jika melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kita bergerak berpindah tempat, maka kita melakukan gerak di ruang umum. Sampai situ bisa dipahami? Paham, Bu. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan kelompok, sendiri, maupun berpasangan. Untuk jenis ruang itu ada dua macam. Yang pertama itu ada ruang yang diciptakan penari, dan yang kedua itu ruang gerak atau tempat penari melakukan gerak. Oke, lanjut. Siapa ini yang masuk ini? Di dalam elemen dasar ruang itu ada tiga ya, ada posisi, level, sama jangkauan. Posisi itu arah dalam gerakan tari yang arahnya berhadapan dan juga arah gerak ke depan muka, ke belakang, sudut, kanan kiri, dan samping kanan kiri. Kemudian ya, level itu tingkatan gerak, di mana level ini ada level atas, level sedang, dan level rendah.
Di level atas itu gerakan yang diperagakan penari dengan memberi penampilan mulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit, dan sampai dengan gerakan-gerakan tari yang lainnya seperti melompat, tumpukan orang, misalkan orang berada di di bahu temannya gitu. Nah, itu bisa dikatakan itu level atas. Kemudian ada level sedang, di mana level sedang ini akan tercipta saat penari menampilkan gerakan sambil duduk. Kemudian ada yang terakhir itu level rendah. Level rendah ini gerakan yang muncul saat posisi berdiri dan posisi kaki yang sedikit menekuk sampai dengan posisi kaki diluruskan kembali. Oke, lanjut ke elemen waktu. Elemen waktu ini setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Apa sih gerak fungsional itu? Gerak fungsional itu seperti berjalan menuju ke sekolah. Nah, itu namanya gerak fungsional. Tentu itu akan membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit dibandingkan dengan jarak tempuh yang jauh. Kemudian jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak yang dekat tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak yang dekat. Oke, sampai situ bisa dimengerti? Halo? Bu. Bisa dilanjut? Oke, langsung aja ke dua jenis unsur dalam elemen waktu. Di dalam elemen waktu ini ada dua jenis unsur nih. Yang pertama tempo. Di mana tempo ini waktu yang dipergunakan penari dalam menampilkan tarian hingga selesai. Mulai dari lambat hingga cepat dan berbagai variasi gerakan yang menciptakan irama gerak. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu irama. Irama itu waktu yang dipakai untuk menyelesaikan gerak yang berkaitan dengan tempo dan dinamika, yakni cepat ke sedang atau sedang ke cepat atau lambat ke cepat. Intinya sesuai dengan karakter gerak dan tempo yang berbeda. Oke, lanjut. Tadi sudah menerangkan yang pertama itu elemen ruang, dan yang kedua elemen waktu, dan yang ketiga nih yang terakhir elemen tenaga. Di mana pada saat penari berdiri di atas panggung, kedua temannya tenaga yang digunakan oleh penari untuk menahan temannya tentu lebih besar dibandingkan dengan berdiri di atas panggung. Oke, ulangi. Pada saat penari berdiri di atas panggung, nih di sini ada 3 orang penari, misalkan 3 orang penari, dan yang 2 orang itu posisinya ada di bawah, dan yang 1 orang naik di atas 2 orang itu. Oke. Nah, tenaga yang digunakan oleh penari untuk menahan temannya itu tentu lebih besar dibandingkan dengan yang berdiri di atas punggung temannya, yang 2 orang tadi. Kekuatan tenaga menahan temannya tertumpu pada kedua kaki. Tenaga yang dikeluarkan oleh penari yang menyanggah temannya akan semakin kuat jika berjalan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ketika 2 orang tadi sudah mengeluarkan atau menggunakan tenaga yang lebih besar dari penari yang berdiri di atasnya, kemudian dia berjalan berpindah dari ke kanan, ke kiri, atau berjalan ke depan, ke belakang gitu. Nah, itu juga menambah kekuatan lagi sehingga dia bisa berpindah tempat gitu. Bisa dimengerti?
Halo? Bisa, Bisa, Bu. Oke. Bisa dilanjut nggak? Bisa. Oke. Kemudian di dalam tenaga itu, nih, penggunaan tenaga dalam gerak tari. Itu ada 3. Yang pertama itu intensitas. Intensitas itu berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Atau bisa dikatakan itu berapa banyak gerakan yang dipakai dalam sebuah tarian. Nah, kemudian ada aksen. Aksen itu suatu yang muncul ketika gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Ini misalkan gerakan ukel ya, ukel. Misalkan dilakukan secara berulang 2 kali. Kalau misalkan terus-menerus dilakukan seperti itu, maka akan terlihat gerakan itu akan terlihat biasa saja atau monoton. Kalau misalkan nih sudah dimasukkan yang namanya aksen di dalam gerakan ukel tersebut, misalkan nih dari sini langsung diprak gitu. Nah, itu akan timbul yang namanya variasi gerak, bisa dibilang seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga itu ada kualitas. Nah, di mana kualitas ini berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerakan yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat, dan sebaliknya. Gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, di sini di tenaga itu ada fungsi. Tanpa tenaga dalam tarian itu tidak dapat dihasilkan gerak yang baik, karena tenaga merupakan kekuatan yang pertama itu mengawali. Nih, fungsinya itu yang pertama mengawali, yaitu awal gerak sesuai dengan karakter gerak, mulai dari kekuatan penuh, lembut, ringan, dan siap berpose di tempat. Jadi bisa nih untuk mengawali tarian atau mulai gerak gitu, bisa dikasih tenaga yang bisa tenaga lembut, tenaga ringan, tenaga penuh, bahkan untuk siap berpose untuk mengawali tarian. Oke, yang kedua itu ada mengendalikan. Sebagai pengatur gerak, penari mengatur tenaganya dari awal hingga selesai. Dalam penggunaan elemen tenaga ini, penari harus bisa mengatur tenaganya biar tidak terlalu push di awal, sehingga ketika tarian akan selesai tidak terengah-engah atau capek duluan lah, bisa dibilang gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk menghentikan gerak. Sebagai penutup, penari menutup tarian dengan tenaga yang tersisa dan tidak terkesan terengah-engah atau kelelahan dan mengesankan. Nah, ini yang berkaitan dengan mengendalikan, sehingga fungsi tenaga itu dalam menghentikan gerak, si penari ini tidak mudah atau kelelahan di saat tarian sudah selesai. Oke, cukup untuk materi pertemuan kali ini. Ada yang mau bertanya nggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu Ibu nih yang nanya ya, guys. Ibu mau nanya apa ya? Coba Rina Alvira, apa itu, bukan nih, sebutkan 2 jenis unsur dalam elemen waktu.
Rina ada nggak Rina? Sinyalnya kali, Bu. Oh ya udah. Eh, coba Zeli. Zer, mana Zerli? Bisa jawab 2 jenis unsur dalam elemen waktu. Apa aja? Tempo dan irama, Bu. Oke. Bisa jelasin nggak tempo itu apa? Jadi tempo itu dalam menentukan siklusnya. Jadi menghitung dari lambat atau cepatnya dalam tarian tersebut dalam irama gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.